Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa 'adal a'wama wa karrara wastamir wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar wa ja'alaha ayatayn min ayatillahi falnatadabbar. Wassalatu wassalamu ala khairi man tadabbara wa tafakkar Nabiyyuna wa Rasuluna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma bada syamsu wal qamaru wa nawwar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dan menambahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada pada pekan pertama bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah ini merupakan satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan Asy-Syahrul Haram. Dalam ayat yang saya baca di awal khutbah tadi, Allah menjelaskan yang artinya sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 ya. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, ya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 di antara bulan itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Di ayat yang lain yang dimaksud 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan ini saya katakan tadi masuk pekan pertama bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Jadi selain ada Masjidil Haram, ada tanah haram, ada bulan haram. Kalau istilah Masjidil Haram semua orang kayaknya tahu, ada 2 Masjidil Haram yang di Makkah dan Masjid Haram Nabawi ya. Istilahnya lain Masjid Nabawi, tapi Masjid Nabawi itu termasuk haram juga ya. 2 tanah haram yakni Makkah dan Madinah. Nah, kalau bulan haram tidak terlalu familiar di istilah kita karena kita menggunakan penanggalan kalender Masehi, Januari, Februari dan seterusnya, tidak menggunakan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Intinya jemaah sekalian, bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan di bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ada beberapa ketentuan. Di antaranya kita diperintahkan untuk meningkatkan amal ibadah. Itu saya kira yang mudah dan yang penting. Kita diperintahkan untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Dzulqa'dah. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa di bulan haram itu juga dilipat gandakan dosanya, sebagaimana orang yang berbuat baik di bulan haram pahalanya dilipat gandakan. Sekali lagi saya katakan, di bulan-bulan yang dimuliakan ini kalau orang melakukan kebaikan pahalanya dilipat gandakan, kalau melakukan keburukan dosanya juga dilipat gandakan.
Oleh sebab itu, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita di bulan Dzulqa'dah dan bulan-bulan yang lainnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di bulan Dzulqa'dah ini setidaknya saya ingin mengingatkan dua ibadah besar, dua proyek besar yang akan kita jalankan di bulan haram berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini setidaknya ada dua amalan yang sangat besar yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini secara global. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Terkait dengan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah di dalam Al-Quran yang namanya surah Al-Hajj, surah 22 ya. Kalau kita baca surah Al-Hajj di awal-awal surah sampai beberapa ayat berikutnya, dari ayat 1 sampai beberapa belasan ayat berikutnya, itu Allah Subhanahu wa taala tidak membahas tentang ibadah haji. Surah ini diawali dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kalian, yakni Allah. Sesungguhnya huru-hara hari kiamat itu merupakan sesuatu yang dahsyat. Jadi secara gampangnya saya katakan namanya surah Al-Hajj, tetapi kajiannya itu justru membahas tentang kiamat. Apa korelasinya? Jadi saya ingin menyatakan bahwa di antara hikmah dan tujuan ibadah haji yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu cukup sekali saja seumur hidupnya, itu adalah agar kita bisa memahami visualisasi atau miniatur kiamat. Dengan kita memahami visualisasi atau miniatur kiamat, diharapkan kita ini menjadi paham bahwa kiamat, kematian itu adalah sebuah keniscayaan, kepastian. Sehingga kita tergerak dan terdorong untuk menyiapkan kematian itu. Mati itu pasti. Ya. Makanya di dalam surah Al-Mulk Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati dulu, bukan hidup dulu. Kenapa? Mati itu pasti, hidup belum tentu. Ada orang yang nggak sempat hidup. Tapi kalau mati, kita semua nanti pasti mati, nggak akan terhindar dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa kematian yang kalian semua lari darinya itu pasti akan menemui kalian. Jadi jamaah sekalian, khususnya bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, pada musim haji tahun ini, silahkan pesan saya nanti baca surah Al-Hajj, surah ke-22, diresapi, ya, dipahami dan dihayati. Di antara visualisasi kematian dan kiamat dalam pelaksanaan ibadah haji itu apa? Nomor satu di antaranya, kita disuruh memakai pakaian ihram. Bagi kaum laki-laki, ihram itu hanya menggunakan 2 lembar pakaian putih, kain putih. Apapun pangkatnya, nggak peduli dia jenderal, dia presiden, dia miliuner, dia bos. Semua orang nanti kalau mati pakaiannya sama, cukup dibungkus dengan kain putih saja. Berhari-hari nanti jamaah haji akan menggunakan pakaian seperti itu, ya, khususnya pada antara tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Tidak boleh menggunakan pakaian yang lain. Pakaian dalam, pakaian jahit yang berjahit nggak diperkenankan. Itulah kira-kira sebagai bagian awal dari persiapan untuk mati. Nanti kamu kalau mati, sekaya apapun, sebanyak apapun kekayaan yang kamu miliki, ya pakaian yang kamu pakai, yang kamu gunakan cuman itu doang. Ya, beberapa lembar kain putih saja. Visualisasi dan miniatur hari kiamat juga bisa kita rasakan ketika kita bermalam di Muzdalifah. Kira-kira 2 juta orang jamaah haji harus berkumpul di satu tempat
yang tidak ada atapnya dan tidak ada kasurnya, mereka harus nginep di situ di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Nginep 1 malam tanpa atap, tanpa genteng, tanpa kasur. Walaupun orang kaya, tetap saja dia harus tidur di atas tikar, ya, dan tidak ada atapnya. Kalau ada yang masuk angin atau ya itu resiko. Itulah pelaksanaan ibadah haji, ya. Dan kemudian nanti orang semuanya bangkit menjelang subuh. Menjelang subuh mereka harus bangun dari tidurnya untuk kemudian bergerak menuju ke Mina. Pemandangan yang terjadi di Muzdalifah, kalau jamaah mengamati dan menikmati pemandangan itu, itulah pemandangan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan dari kubur. Orang yang 2 juta orang kira-kira jamaah haji itu tidur bareng-bareng, kemudian bangun bareng-bareng. Dan ketika bangkit dari kubur, orang itu menghadapi problem yang pada umumnya sama. Semuanya kepengen menuju ke toilet, berebut toilet, dan kemudian egonya muncul, dan masing-masing akan memikirkan dirinya masing-masing. Nggak memikirkan istri, nggak memikirkan anak. Gimana dia bisa merebut atau mendapat giliran masuk ke toilet lebih duluan. Nanti di akhirat pun akan demikian jamaah sekalian, ketika kita bangkit dari kubur. Visualisasi dan miniatur hari kiamat dalam pelaksanaan ibadah haji juga akan kita dapatkan ketika orang harus bergerak dari tenda menuju ke Jamarot ketika dia berada di Mina. Ya, jutaan orang, sekali lagi saya katakan jumlah jamaah haji itu, ya, kuotanya seluruh dunia itu sekitar 2 juta. Mungkin ditambah dengan petugas dan lain-lain ya sekitar 2,5 juta. Bareng-bareng mereka bergerak dari tenda umumnya di waktu yang sama menuju ke Jamarot untuk melempar jumroh. Bergeraknya jutaan orang dalam waktu yang sama ini menghadirkan beberapa problema kalau orang itu tidak tertib. Itu kira-kira gambaran nanti pada Yaumul Mahsyar. Orang ketika di mahsyar, ya, bergerak ke sana kemari mau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan muncul problem kepanasan, problem desak-desakan, problem haus dan lain sebagainya. Dan bahkan pernah terjadi problem sesama jamaah haji injak-injakan sampai banyak yang menjadi korban karena ketidaktertiban. Arah berjalannya harusnya kemana, orang melawan arus, terjadilah desak-desakan yang tidak bisa ditangani. Dalam satu terowongan meninggal dunia ribuan orang. Ini diantara contoh jamaah sekalian visualisasi hari kiamat. Maka pada ayat kedua Allah menjelaskan yauma tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Nanti di hari kiamat itu gimana? Ibu-ibu yang menyusui pun lupa dengan anak yang dia susuinya. Orang-orang yang hamil pada keguguran, tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Kayak nggak masuk akal. Mana ada seorang ibu yang menyusuin bayinya, dia lupa dan lalai, udah nggak peduli lagi dengan bayinya jamaah sekalian. Saat ini itu tidak masuk akal. Tapi nanti ketika terjadi huru hari kiamat, huru hara yaumul kiamah, nanti bisa terbukti. Tapi mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan huru hara hari kiamat. Karena orang yang bertemu dengan kiamat, generasi yang ketemu dengan hari kiamat itu adalah generasi terburuk. Orang-orang pada waktu itu sudah menjual iman, pagi mukmin, kafir sore hari. Ya, ada yang sore hari mukmin, paginya udah jadi kafir. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ketemu. Ya, tetapi kita bisa memahami huru hara ini dengan membaca suratul Qiyam, surah Al-Hajj, dan apalagi kalau kita melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu jamaah sekalian, biasanya kajian tafsir surat Al-Hajj tidak menjadi kurikulum bagi jamaah yang mau melaksanakan ibadah haji. Dalam manasik haji yang diberikan oleh travel ataupun oleh biro KPIH biasanya tidak masuk. Saya berpesan kepada jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji,
Sebelum berangkat haji, bacalah surat haji, surah ke-22, pahami maksudnya, termasuk visualisasi kiamat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang lebar di dalam surah tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hal kedua yang ingin saya ingatkan dan agar kita persiapkan, ini insya Allah lebih banyak orang yang harus menjalankannya adalah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar." Sesungguhnya kami, maksudnya Allah, telah memberikan kepada kalian al-kautsar. Al-kautsar itu artinya kenikmatan yang banyak. Al-Kautsar juga nama sungai yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk calon-calon penduduk surga nanti di hari kiamat, setelah hari kiamat, di mana Rasulullah menjelaskan orang yang minum dari sungai Al-Kautsar, minum air dari Al-Kautsar itu, kalau dia minum sekali, lam yadhma abadan, dia tidak akan haus selamanya. Ya, itu Al-Kautsar. Nah, karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, Al-Kautsar itu nikmat yang banyak, ya, arti secara umumnya, maka Allah memerintahkan dua hal, fasholli lirabbika wanhar, maka kamu lakukanlah dua hal, sholat dan kurban. Sholat ini sebagai representasi atau perwakilan ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan badan kita. Sedangkan wanhar, berkurban, adalah merepresentasikan ibadah yang dilaksanakan dengan harta kita. Artinya, karena Allah sudah banyak memberi nikmat kepada kita, kewajiban kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah atas nikmat itu adalah lakukan ibadah yang dilakukan dengan badan kita dan dilakukan dengan harta kita. Tidak cukup ibadah dengan badan saja dan tidak cukup ibadah dengan harta saja. Badan kita harus sehat, keuangan kita harus sehat. Badan kita sehat supaya bisa melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Keuangan kita juga perlu sehat supaya kita bisa melaksanakan kurban dan ibadah lainnya. Fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Rasulullah, tidak suka dengan ajaran Rasulullah berkurban ini, dia akan terputus dari keberkahan. Kurban jamaah sekalian, saya hanya menyampaikan singkat saja untuk mengingatkan, menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan bukan sunnah muakkadah, tapi sudah wajib. Kenapa wajib? Karena Allah yang memerintahkan dan Rasulullah mengancam orang yang tidak kurban. Gimana ancamannya? Rasulullah mengancam, ya, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, ya, duitnya ada tapi nggak mau korban, fala yaqrabanna musallana. Gak usah ke musola sekalian, gak usah ke masjid sekalian, gak usah sholat aja sekalian. Biar apa? Biar makin jelas kedurhakaan dan tidak adanya syukur kalian. Biar semakin mudah bagi Allah, ya, membuktikan bahwa kalian ini memang orang yang tidak mau bersyukur. Biar makin mudah bagi malaikat untuk menceburkan orang itu ke dalam neraka. Itu kira-kira maksudnya, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana au kama qala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mari kita persiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mendaftar dan sudah mendapatkan kuota, dan mari kita siapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa kurban itu ibadah seperti puasa Ramadan. Maksud saya adalah dia merupakan ibadah rutin setiap bulan Dzulhijjah. Jangan sampai ada di antara kita mengatakan pas bulan Ramadan, kenapa kamu nggak puasa? Saya sudah pernah puasa. Kapan? Tahun kemarin. Oh, saya sudah pernah puasa kemarin tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak demikian jamaah sekalian. Setiap bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Setiap bulan Dzulhijjah maka kita diperintahkan untuk berkurban. Jangan ada yang mengatakan, kenapa kamu nggak korban, duitnya banyak? Tahun kemarin saya sudah. Ini adalah kesalahpahaman masyarakat awam, ya. Tidak ada ulama yang mengatakan kalau ibadah kurban itu seperti ibadah haji yang diwajibkan seumur hidup sekali. Tidak ada.
Para ulama menyatakan kurban itu adalah ibadah rutin yang dilaksanakan setiap bulan Dzulhijjah, bisa dilaksanakan pada tanggal 10 atau 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki semua jamaah Masjid Darur Razak ini sehingga semuanya mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah kurban, dan insya Allah kurban ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah, dan insya Allah kita akan meraih pahala yang sangat besar dengan ibadah kurban yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah yang akan datang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah mu'idul jum'i wal a'yad wa mubidul umami wal ajnad wa jami'un nasi li yawmin la rayba fihi innahu la yukhliful mi'ad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nidda lahu wa la mudad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mufaddalu ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa hafidhu ala ta'at wa huduril jum'i wal jama'at. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, bersegeralah ingat Allah, tinggalkan kegiatan bisnis kalian, itulah yang baik jika kalian tahu. Dan Allah juga berfirman, sesungguhnya kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang tidak suka kepada ajaran Rasulullah, orang itu akan terputus dari keberkahan. Wa'alamu anna Allah malaikatahu sallallahu ala nabiyhi wa amara bidzalika faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa ardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sayyidis sahabati ajma'in wa anna ma'hum mimmanika wa karimika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din wa ahlikit tughata wal kafarata wal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.